Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahadat Fagani Farasarhan dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif akan menjelaskan gambar mengenai termodinamika teknik. Saya akan menjelaskan gambar yang pertama. Gambar tersebut adalah gambar pertimbangan sistem tertutup yang terdiri dari gas yang terkandung dalam perangkat piston silinder adiabatik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 636, insulansi dari kepala silinder dapat dilepas untuk membawa silinder ke kontak dengan reservoir untuk menyediakan perpindahan panas. Terdapat 4 proses reversibel yang membentuk siklus Carnot adalah sebagai berikut. Saya akan menjelaskan proses yang pertama, yaitu proses ekspansi isotermal reversibel. Pada keadaan 1, awalnya suhu gas adalah TH dan kepala silinder berada dalam kontak dekat dengan sumber pada suhu TH. Gas dibiarkan mengembang perlahan, melakukan pekerjaan di sekitarnya. Saat gas mengembang, suhu gas cenderung menurun, tetapi begitu suhu turun dengan jumlah titik yang sangat kecil, beberapa panas ditransfer dari reservoir ke gas, menaikkan suhu gas ke TH. Dengan demikian, suhu gas dijaga konstan pada TH. Karena perbedaan suhu antara gas dan reservoir tidak pernah melebihi jumlah diferensial DT, proses ini adalah proses perpindahan panas yang dapat dibalik dan berlanjut sampai piston mencapai posisi kedua. Jumlah total panas yang ditransfer ke gas selama proses ini adalah HH. Selanjutnya, proses kedua yaitu ekspansi adiabatik reversibel. Pada saat ini suhu turun dari TH ke TL. Pada keadaan 2, reservoir yang bersentuhan dengan kepala silinder dihilangkan dan diganti dengan isolasi sehingga sistem menjadi adiabatik. Gas terus berkembang perlahan dan melakukan pekerjaan di sekitarnya sampai suhu turun dari TH ke TL. Piston diasumsikan tidak terjadi gesekan sehingga prosesnya reversibel dan adiabatik. Selanjutnya adalah proses ketiga, kompresi isotermal reversibel. Pada keadaan 3, isolansi pada kepala silinder dilepaskan dan silinder dihubungkan dengan suatu bak cuci pada suhu TL. Sekarang piston didorong ke dalam oleh kekuatan eksternal untuk melakukan tekanan pada gas. Ketika gas dikompresi, suhu cenderung meningkat, tetapi begitu ia naik dengan jumlah titik yang sangat kecil, panas ditransfer dari gas ke bak cuci, menyebabkan suhu gas turun ke TL. Dengan demikian, suhu gas tetap konstan pada TL. Karena perbedaan suhu antara gas dan wastafel tidak pernah melebihi jumlah diferensial titik, adalah proses perpindahan yang dapat dibalik. Ini berlanjut sampai dengan piston mencapai keadaan keempat. Jumlah panas yang ditolak dari gas selama proses ini adalah HL. Selanjutnya, proses terakhir adalah kompresi adiabatik reversibel. Pada keadaan 4, sedemikian sehingga ketika reservoir suhu rendah dihilangkan, insulansi dimasukkan kembali pada kepala silinder dan gas dikompresi dengan cara yang dapat dibalikkan. Gas kembali ke keadaan semula, yaitu keadaan saat pertama. Temperatur naik dari TL ke TH selama proses kompresi adiabatik reversibel ini yang melengkapi siklus. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar kedua. Gambar ini menjelaskan hukum kedua termodinamika membatasi operasi perangkat siklik seperti yang diungkapkan oleh pernyataan Kelvin Planck dan Clausius. Mesin panas tidak dapat beroperasi dengan menukar panas dengan reservoir tunggal, dan kulkas tidak dapat beroperasi tanpa input energi bersih dari sumber eksternal. Kita bisa menarik kesimpulan yang berharga dari pernyataan ini. Dua kesimpulan berkaitan dengan efisiensi termal dari mesin panas reversibel dan irreversibel, yaitu aktual, dan mereka dikenal sebagai prinsip Carnot, yang dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi dari mesin kalor yang irreversibel selalu lebih kecil daripada efisiensi dari mesin kalor yang beroperasi di antara dua reservoir yang sama. Yang kedua,
efisiensi dari semua mesin panas reversibel yang beroperasi di antara dua reservoir yang sama. Kedua pernyataan ini dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap salah satu pernyataan menghasilkan pelanggaran hukum kedua termodinamika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.